Silakan duduk. Apa kabar saudara? Aduh, 3 orang yang luar biasa. Yang lain biasa-biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Oh, sampai paling belakang dong, luar biasa ya. Kalau Roh Kudus hadir di sini, kita semua dijamah Tuhan. Amin. Bulan Juni adalah bulan pencurahan Roh Kudus di banyak gereja 10 hari berturut-turut. Ya, saya tahu ada beberapa gereja yang setiap malam bikin KKR. Ya, tapi hari ini kita mulai bulan Juni dengan mengingat siapakah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita orang percaya akan Allah yang tunggal, amin. Tapi dia punya 3 pribadi dan banyak orang Kristen mengenal Allah Bapa Sang Pencipta. Bahkan dunia juga tahu ada yang menciptakan, yang disebut dengan Allah. Ya, dialah Sang Pencipta, the Creator. Tapi tidak semua mengenal Yesus Kristus anak yang tunggal. Dia datang ke dunia, dunia tidak mengenal dia. Berbahagialah saudara belum pernah ketemu dan saudara percaya kepada dia. Itu sebuah anugerah khusus buat kita, amin. Dan ketika dia naik, minggu lalu Ibu Teti bagikan berkat, dia naik, ada satu yang terjadi yang lebih luar biasa dahsyat daripada ketika dia hadir. Yaitu dia hadir melalui rohnya di dalam setiap orang percaya. Haleluya. Ini adalah bulan Roh Kudus dan marilah kita sekarang bukan hidup oleh kekuatan kita, tapi hidup oleh Roh Kudus. Ya, mari kita akan belajar bahwa hidup oleh Roh Kudus adalah hidup yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ulangi sedikit biar saudara nangkep ya. Kenapa Roh Kudus itu vital dalam hidup kita? Saudara, kita lihat manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Banyak orang pikir 3 lingkaran, tapi sebenarnya ada 2 lingkaran Bapak Ibu. Tubuh kita yang kita lihat, tapi di sebelah kiri adalah roh kita yang tidak kelihatan. Coba bilang gak kelihatan. Gak bisa kelihatan ya. Dan saudara gak bisa rasa bahkan. Perasaan saudara ada di mana? Di tubuh. Jadi kalau saudara bisa rasa sesuatu, merinding. Wih, tadi pujian aku merasa merinding, bulu kuduk berdiri. Itu jiwamu yang bekerja, bukan rohmu. Karena rohmu tidak bisa dirasa-rasa. Rohmu hanya bisa diceritakan oleh firman Tuhan. Rohmu kita bisa sadar akan roh kita dengan melihat apa kata firman tentang siapa roh kita. Amin. Nah, peririsannya ini adalah jiwa kita. Dalam jiwa kita ini ada pikirannya, ada perasaannya, ada keinginannya. Ya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 23, ini udah dibahas ya beberapa minggu lalu, tapi mari kita ulangi sekali lagi supaya kita mengingat siapa Roh Kudus dalam kita. 1, 2, 3, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus dikatakan orang yang percaya pada Yesus dilahirkan dari benih ilahi, bukan yang sementara. Saya secara jasmani anak dari Pak Targen dari Ibu. Bapak Ibu semua punya marga, punya orang tua. Itu secara jasmani, tapi tahukah engkau secara rohani engkau dilahirkan oleh Allah sendiri. Semua yang percaya pada Yesus punya roh yang hidup yang dilahirkan dari Allah yang kekal. Kita lihat lagi 1 Yohanes 5. Dibantu klik aja nih. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Haleluya. Allah itu roh, yang lahir dari dia juga roh. Katakan amin. Jadi saudara, dalam rohmu ada pribadi lain. Orang Kristen bukan datang menghadap Tuhan, tapi di dalam dia Tuhan hadir. Tema dari GBI adalah akrab bersama Roh Kudus. Lebih akrab. Saya nggak anti, tapi saya rasa Roh Kudus bukan sekedar mau akrab, dia mau hidup di dalam saudara. Jauh lebih daripada sekedar berteman. Saudara, Kristus hidup di dalam kita, itu yang kita harus sadari. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang datang ke sini punya masalah? Nggak ada yang punya masalah, haleluya. Coba jujur sekarang, siapa yang punya masalah? Siapa yang masih punya cita-cita belum tercapai? Siapa yang masih punya pekerjaan? Siapa yang pekerjaannya gak ada masalah? Siapa yang di keluarganya gak ada masalah sama sekali? Gak ada ya.
Bapak Ibu tahu nggak, orang itu habiskan waktu, jiwanya, pikirannya hanya untuk ngurus yang di luar dirinya. Ngurus anaknya, ngurus anak buah, ngurus bisnis dan segala macam. Tapi orang Kristen punya satu rahasia yang dunia nggak ngerti. Kita tidak dikendalikan dari luar. Tapi siapa yang di dalam kita ini mengubah diri kita dan mengubah sekeliling kita. Ini so powerful, dari dalam mengalir keluar. Jadi saudara banyak kemarin Ibu Sintia gak datang karena ibunya lagi ulang tahun ya. Sekarang saya ikut tadi malam pulang ke Jakarta, PP. Ibu mertua ulang tahun kan bahaya kalau gak datang kan. Kualat gitu. Jadi saya datang, sukacita, tapi sebentar banget saya pulang lagi. Di sana saya diminta sharing tiba-tiba. Udah kamu bawa firman. Waduh. Saya bilang cerita gini, orang tubuh sehat, beliau usia 81, puji Tuhan sehat, Pak Tarigan 83 ya. 83 sehat, Ibu Tarigan 84 sehat, siapa yang percaya engkau juga akan sehat sampai 120 tahun. Kata Pak Polta klaimnya 120 ya, sesuai firman Tuhan. Saya juga bilang 120. Tapi saudara, yang kita kerjakan di luar, Alkitab bilang akan prosper, coba bilang prosper. Akan sejahtera seperti jiwamu sejahtera. Jadi jangan tunggu di luar dulu baru engkau sejahtera. Di dalam harus sudah merasa sejahtera dulu, maka yang di luar akan ngikutin. Itu hal terakhir yang akan terjadi bagi orang percaya. Amin. Ya, jadi yang di luar akan ngikuti yang di dalam. Nah sekarang saudara lihat nih gambar ini. Kalau memang roh itu ada dalam kita, dilahirkan dari Allah, apa yang terjadi dengan jiwa kita? Kalau jiwa kita semakin dikuasai Roh Kudus. Coba lihat gambarnya. Apa yang terjadi? Ketika jiwa itu yang oranye semakin besar. Jiwanya nggak lagi jalan sendiri, tapi dia bergeser ke arah Roh Kudus. Coba bayangkan apa yang terjadi, lihat gambarnya. Semakin rapat bukan? Semakin jiwamu dipimpin Roh Kudus, lihat apa yang terjadi dengan tubuhmu. Dia juga nurut kepada roh di dalam kita. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan dia sehat, umur panjang, kuat dan jadi berkat hidupnya. Amin. Wah kemarin saya bilang ya jangan sampai umur panjang dan gak tahu tujuan hidup. Banyak orang udah umur panjang gelisah, makin tua makin gelisah. Ada gak artinya hidupmu? Saudara, di dalam Yesus kita temukan bukan hanya kesehatan, umur panjang, tapi hidup yang ada artinya. Amin. Nah ini ya, jadi coba lihat nih, kalau roh itu semakin berkuasa dalam jiwa kita, tubuh kita pun akan sehat. Pekerjaan kita juga akan diberkati. Katakan, amin. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat pribadi Roh Kudus. Saudara, Alkitab berkata bahwa dari firman tadi kita tahu roh kita sempurna, dikatakan tidak berbuat dosa. Yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Rohmu tidak berbuat dosa lagi saudara. Jiwa masih bisa berdosa, tapi roh kita tidak bisa berdosa lagi. Ada yang tahu ayatnya? Apa Pak saya mengarang itu? Yuk lihat ya, supaya minggu lalu itu. Kapan kita bahas itu? Yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa, karena yang lahir dari Allah roh yang kudus saudara. Saudara ada yang hafal? 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 3 ayat 9, yuk kita baca. Yuk, di sini nggak ada ya. Saudara punya HP, nggak apa-apa ya tampilin ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita baca sama-sama dan suara nyaring. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Haleluya. Ayat ini menjamin roh Anda udah sempurna. Roh itu gak bisa bikin dosa lagi. Yang masih berdosa jiwamu. Kadang dengki, kadang khawatir, kadang marah, kadang emosi. Jiwa kita semua masih diproses. Jadi hari ini roh kita sudah selamat. Sudah selamat, katakan sudah selamat. Tapi orang Kristen juga sedang diselamatkan. Karena jiwanya masih tadi proses. Kadang-kadang belum dikuasai Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus masuk. Kadang-kadang masih kedagingan menguasai.
Kadang-kadang dunia menguasai, kadang-kadang TikTok menguasai. Wow, berbahagialah engkau kalau engkau enggak pertama bangun pagi lihat TikTok. Tapi lihat firman. Katakan amin, karena firman-Mu akan menguasai jiwa kita. Dan hari itu akan ada mengalir berkat Tuhan, kesehatan, keberhasilan. Mengalir dari dalam keluar, coba bilang dari dalam keluar. Terima dulu di dalam, engkau akan mengalir keluar. Haleluya. Ya, jadi itu jiwa kita sedang diselamatkan saudara, diproses untuk ngerti. Samuel ini dulu sekolah, jadi karena banyak sekolah, banyak mikir, makanya botak. Terlalu banyak mikir, ya gak perlu dipikirin. Overthinking. Di sini ada overthinking gak? Kelihatan dari rambutnya. Katanya gini ya, ini bercanda sih. Kalau yang botak di depan, itu orang pinter katanya. Kalau yang botak di belakang, dia yang banyak mikir. Nah kalau yang botaknya depan belakang, dia pikir dia pinter. Ya, padahal enggak. Nah itu saya dulu. Tapi saya tahu ya, oleh anugerah Tuhan, otak kita pun dipakai Tuhan. Amin, bukan sia-sia kita sekolah. Tapi saya tahu sangat terbatas. Tuhan bisa buka pintu setiap hari yang gak pernah kita rencanakan. Gudang surga terlalu besar untuk kita. Yang berarti katakan amin. Ya, jadi belajar jiwanya untuk nurut sama roh. Untuk memulai harinya dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Bukan dengan pengalaman. Bukan dengan kebiasaan. Biasanya gini, siapa bilang Tuhan bekerja biasa-biasa? Biasanya kalau udah gejala gini, sakit gini. Itu kata dokter boleh. Tapi Tuhan kita Tuhan luar biasa. Saya percaya hidup orang Kristen tidak biasa-biasa. Jadi jangan bilang biasanya gini. Engkau orang yang luar biasa. Amin. Dan tubuh kita juga akan diselamatkan. Saya percaya. Walaupun 120 tahun akhirnya pulang juga badan ini. Kemarin kita karena keluarga udah deket dan udah ngerti firman semua pada dorong. Jadi sukacita gak takut. Kita ngomongnya gak ada malu-malu. Mama udah 81 kira-kira mau check outnya gimana? Waduh, ini ngomongnya keluarganya ngarepin atau gimana? Enggak. Kita doain mama mau pulangnya gimana? Mau pindahnya cara yang enak atau gimana? Oh iya dong mau yang enak. Saya ngomong, aduh kita ngomong kesehatan, jaga kesehatan, makan semua ya. Anda ini sekarang generasi Anda beda sama generasi saya. Anda punya informasi tentang kesehatan. Jaga gizi, olahraga, udah beda. Kita dulu gak tahu, kita pikir makan gorengan itu sehat. Makan B2, lebih sehat lagi dulu. Tapi sekarang kita udah tahu itu berbahaya. Tapi saya ngobrol-ngobrol dengan ipar saya, pendeta juga, hari ini juga dia kabur juga ya. Jadi tadi malam satu ke Pekanbaru, pelayanan hari ini satu ke Bandung. Luar biasa ini jalan masing-masing. Dia bilang gini, Sam, kamu tahu gak ada check out yang paling enak? Seperti papa dulu lagi khotbah langsung pulang. Lagi khotbah langsung pulang, mau gak pulangnya begitu? Mau gue bilang. Sebenarnya yang paling enak tuh kena stroke mungkin ya. Atau jantung gue bilang. Jadi gak ada proses susah-susah, langsung pulang. Ada yang lebih enak katanya. Wih, aku mau dong kayak apa? Ada jenderal melayani di ipar saya, habis khotbah begini, dia makan dulu sempat, terus dia rasa gak enak. Tapi sempat makan, tidur, udah langsung pulang. Gak ada serangan, gak ada apa-apa. Pulang setelah melayani dan dia sudah jadi berkat luar biasa di gereja itu. Wah, aku baru tahu ada yang gitu. Siapa yang mau caranya gitu pulang? Aku mau. Ya, gak ada salahnya didoain dari sekarang. Jadi hari ini tubuh kita juga akan diselamatkan. Satu hari kita semua akan dikasih tubuh yang sempurna. Amin ya. Jadi di sini jangan terlalu terpaku akan tubuh kita. Nah sekarang kita bicara roh di dalam kita. Saudara, Roh Kudus itu bukan sekedar hadir tapi dia bersatu dengan orang percaya. Lihat gambar tadi, roh itu sekarang menyatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan di luar, bukan di pinggir, dia bersatu. Barang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. That's why saya berani jamin roh saudara sudah sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa dalam rohmu karena sudah bersatu dengan dia. Bagaimana mungkin roh bisa berdosa? Jiwa bisa berdosa, tubuh bisa melakukan dosa. Tapi rohmu sempurna di hadapan Tuhan. Roh Kudus, roh yang kudus. Tidak mungkin tinggal di tempat yang najis. Amin. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah satu roh, salah satu yang Tuhan lakukan yang paling luar biasa adalah
Roh Kudus bekerja dan memberikan status menjadikan kita anak Allah. Ini adalah ketika rohnya bersatu dengan kita. Saudara tahu enggak? Bapa melihat engkau seperti dia melihat Yesus. Bapa melihat saudara yang enggak sempurna ini, masih banyak salahnya. Tapi dia melihat kita seperti dia melihat Yesus. Wow, kok enggak wow nih? Saudara senang gak kalau Bapak melihat engkau bukan seperti orang gembel. Ini orang najis nih si Samuel nih, munafik nih. Orang gagal nih, pengusaha gagal apa. No, dia lihat kita seperti dia lihat Yesus. Itu Alkitab bilang, coba lihat ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh yang pertama ini roh yang mana maksudnya? Roh Kudus. Bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Wow. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa karena Roh Kudus itu adalah roh anaknya sendiri. Ketika dia tinggal di dalam hidup kita, Bapa melihat kita betul-betul seperti anaknya. Seperti dia melihat Yesus. Haleluya. Roh anaknya, coba bilang roh anaknya. Roh Kristus Yesus ada dalam kita semua. Jadi hari ini status saudara orang yang luar biasa ya, karena kita anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus bukan hanya memberikan status tapi dia menyertai kita. Coba bilang menyertai. Karena dia tinggal dalam kita, dia menyertai kita. Yohanes 14 ayat 17 bilang dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi, tapi Bapak Ibu tidak pernah menghadapinya sendiri. Roh Kudus ikut menyertai kita. Sadar atau tidak sadar dia ada di situ. Bagian kita adalah untuk melatih jiwa kita untuk sadar. Engkau tidak jalan sendiri. Jangan panik akan situasi yang sedang kau hadapi. Orang Kristen bukan ngalamin badai saudara. Murid-murid Yesus kena badai. Tapi Yesus ada di perahu itu aman. Belajarlah ingat Yesus ada di dalam hidupmu. Setiap hari yang berat engkau rasakan dia ada di situ. Dia hadir dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita ini bait Allah saudara. Dia berdiam dalam kita. Jadi dia tidak berdiam di gedung gereja ini. Dia tidak berdiam diri di katedral yang mewah di Eropa. Pak Sitorus baru lihat begitu banyak gedung gereja yang mewah dibangun di Eropa. Bukan di sana bait Allah. Bait Allah adalah di dalam orang percaya. Amin. Jadi hari ini saudara punya pribadi yang menyertai kita. Dan oleh karena itu saudara bisa penuh damai sejahtera. Coba bilang damai sejahtera. Ciri orang Kristen adalah damai. Kalau saudara lagi rusuh, saudara bukan orang Kristen, bukan. Jiwamu belum dikuasai Roh Kudus. Ada hari-hari saya juga rusuh ya. Saya tahu itu pasti daging berkuasa. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, saat itu damai sejahteranya turun. Instan ya. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena dia hadir dalam hidup kita, saudara tahu, saudara tidak sendiri dan saudara bisa punya damai sejahtera dalam badai sekalipun. Dia memberikan penghiburan, dia adalah roh penghibur. Saya bacakan satu ayat dan ketika saya baca ini urayanya luar biasa ya. Yesus bilang satu hari rohnya akan datang disebut roh penghibur. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata penghibur itu terjemahnya ternyata banyak saudara. Ya, penghibur disebutnya penolong, helper. Ketika kita udah jalan buntu, dia tolong kita. Dia comforter. Comforter apa ya? Membuat nyaman. Saudara tahu lawan kata comfort? Anxious, cemas. Gelisah, susah tidur. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara bisa tidur nyenyak. Amin. Lalu katakan advocate. Advocate itu apa? Pembela. Jadi waktu hati kita tertuduh,
wah aku orang gagal, aku orang gak berhasil, aku gak memenuhi harapan istri, anak, suami, jemaat, pendeta. Dia adalah advocate buat saudara. Dia mengingatkan kebenaran saudara. Dia juga intercessor, berdoa bagi kita. Makanya tadi waktu penyembahan, ya waktu Yoel terakhir saya dengar di belakang pada doa, pada nyanyi dan berbahasa roh. Saudara tahu gak, roh itu berdoa buat kita. Belajarlah berbahasa roh, saya anjurkan. Karena itu membypass otak kita yang gak bisa menyampaikan perasaan kita. Saya senang berbahasa roh, bukan saya bisa. Saya gak tahu benar apa enggak logatnya. And I don't care, karena Bapakku tahu. Ketika hatiku punya pergumulan, aku gak tahu mau ngomong apa. Aku bypass saja dari roh menguasai tubuh langsung. Itu gambar tadi, roh langsung ke tubuh, gak lewat jiwa, gak dipikirin. Saya bukan bicara supaya saudara ngomong asal-asalan, bukan. Tapi percaya bahwa Roh Kudus bisa berdoa buat saudara. Saya tahu bahasa roh itu ketika kita berbahasa roh, roh itu membangun kita bekerja, berdoa bagi kita, bersyafaat bagi kita. Jadi ada situasi yang saudara udah gak tahu mau bikin apa, ya ralabasaka, ya ralabasana. Gak apa-apa saudara. Saudara punya roh itu di dalam kita, dia bisa berdoa langsung. Ya. Intercessor, counselor tahu dong. Menasihat, strengthener. Waktu saya udah lemes, aduh kayaknya susah kali, berat kali hidup. Dia kasih kekuatan buat kita. Dan stand by. Tahu stand by? Nggak ada jam prakteknya. 24 jam. Kebangun tengah malam, ya ralabasana. Langsung tidur lagi saudara. Dulu saya belum ngerti itu. Kalau malam-malam kebangun malah nyalain HP, celaka saudara. Ya malam-malam yang sini kebangun ke toilet atau apa, jangan nyalain HP, berdoa aja saudara tidur lagi. Amin, waktunya tidur ya tidur. Nikmati hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya ya. Jadi dia menyertai kita, memberikan damai sukacita dalam hidup kita. Ciri orang dipenuhi Roh Kudus bukan kelihatan kayak orang dari mana planet lain gitu ya. Nomor 1 punya damai sejahtera. Roh Kudus cirinya damai sejahtera. Coba bilang cirinya. Iya, jadi kalau di rumah rusuh itu bukan gak ada Roh Kudus, bukan. Orangnya lagi dikuasai daging. Ingat dia ada di situ. Waktu cekcok dia juga ada di situ. Ingat tinggal berpaling aja. Oh iya lupa. Manusia bisa lupa? Bisa. Makanya jiwanya sedang belajar nih. Untuk jangan lupa Yesus ada di situ. Amin. Kedua, saudara, dia bukan hanya menghibur menyertai kita, tapi dia mengajar kita tentang apa yang benar. Dunia ini penuh trik, penuh tipuan. Musuh kita siapa saudara? Musuh kita? Iblis, setan. Setan penipu, bapa segala penipu. Dia pendakwa, dia pembohong, dan dia taruh pikiran yang salah dalam orang percaya. Kalau saudara gak punya Roh Kudus, saudara gak tahu mana yang bohong, mana yang benar. Hari ini kita punya truth karena kita punya Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, dia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saya percaya sebaik-baiknya orang di dunia ini masih tersesat tanpa Roh Kudus. Tersesat, coba bilang tersesat. Berarti saudara sudah ada di jalan yang benar karena saudara punya Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar daripada Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Saudara bersyukur di jemaat ini, di tempat ini yang ditinggikan hanya satu nama. Siapa namanya? Yesus Kristus. Di sini bukan meninggikan Pak Tarigan atau kehebatan saya, pencapaian kita. No, di tempat ini kita mengagungkan karya Yesus. Agama membuat kita bangga akan prestasi pelayanan kita. Itu agama, hati-hati saudara. Oh aku saleh gak kayak dia, dan Tuhan gak suka orang kayak gitu. Di sini hanya satu yang kita muliakan, siapa? Yesus yang bekerja dengan sempurna setiap hari buat kita. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat, kalau saudara mau gereja yang benar, lihat siapa yang ditinggikan di situ. Siapa yang disaksikan di tempat itu. Kalau hanya bersaksi tentang Yesus, ada roh kebenaran di sana. Saya bersyukur di tempat ini kita dapat roh kebenaran. Karena dulu juga kita sempat mencari-cari, ikut aliran A, aliran B, semua meninggikan perbuatan kita. Dan lupa bahwa Roh Kudus hanya bersaksi tentang Yesus.
Hari ini kita bersyukur kita mengenal kebenaran. Ayat lain. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh itu akan mengingatkan saudara akan perkataan Yesus. Saudara tahu nggak, tanpa Roh Kudus saudara nggak bisa bertobat. Saya tanya, orang Kristen masih perlu bertobat gak? Masih perlu bertobat gak? Oh iya, harus saudara. Bertobat bukan hanya terima Yesus, tapi pikiran-pikiran yang salah diperbaiki. Metanoia. Coba bilang metanoia. Cara pikir kita banyak yang salah saudara. Saya juga sampai umur segini tahu banyak sekali yang salah di sini. Oh iya, gak begitu harusnya. Diganti ya. Nah jadi saudara dikatakan, waktu kita salah, Roh Kudus itu ngingetin firman Tuhan. Makanya waktu saudara dengar firman Tuhan ini, makan baik-baik, ingat baik-baik, catat baik-baik, karena itu akan diingatkan Roh Kudus waktu kita menghadapi situasi tertentu. Amin. Jadi orang yang punya kebenaran akan bisa mengambil keputusan dengan benar. Di sini yang memimpin, bapak-bapak kadang-kadang harus ambil keputusan di usaha, di pekerjaan, di tanggung jawab saudara. Saya di sini banyak keputusan saya harus ambil. Saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan ajarkan aku apa yang benar. Karena dampaknya bisa salah saudara, bisa parah. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus ambil keputusan dengan benar. Amin. Saudara tahu gak satu keputusan itu dampaknya bisa puluhan tahun. Wah saya orangnya bukan pengalaman waktu ITHB ini berdiri, saya masih muda, hijau banget. Saya kalau disuruh lagi jamin gak mau Pak Tarigan, saya bilang. Umur 30 suruh bikin perguruan tinggi yang benar aja. Cuma dulu semangatnya luar biasa gitu ya, jadi masih gerasa-gerusu, wah hantam, yang penting kita kerja keras. Wah. Tapi ada banyak hal yang Tuhan ajar dengan lembut diajarin hal-hal yang saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti sebenarnya. Gimana ngadepin orang yang udah tua, senior, saya nggak ngerti. Lebih pintar dari saya, lebih jago dari saya banyak. Gimana mimpin mereka, saya juga nggak tahu caranya. Tapi Roh Kudus bisa ajarkan saudara. Saudara jangan takut, engkau akan diangkat Tuhan untuk jadi berkat. Saudara akan dimanapun kita memimpin, dimanapun kita bekerja ada roh yang membuat kita berbeda dari orang lain. Amin? Amin ya. Dia ajarkan apa lagi? Dia ajarkan kita tentang kebenaran kita. Dia mengingatkan kita, ya, apabila datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah ini dalam ini saudara. Roh Kudus bisa kasih warning belok kiri apa belok kanan. Dia bisa ajarin kita kalau kita mau dengerin. Saya mau dengerin, saudara mau gak? Karena yang belum terjadi Roh Kudus bisa kasih tahu. Saudara, ada banyak ketidakpastian di dunia usaha, di dunia bisnis, keluarga kita banyak gak pasti ya. Belok kiri atau belok kanan, sekolah A atau sekolah B, kita gak tahu saudara. Tapi Roh Kudus bisa ajar kita. Ingat tadi Roh Kudus damai sejahtera. Ini satu, udah pernah dibagikan, tapi saya kira perlu diingatkan. Waktu saudara ambil keputusan penting, harus ada damai sejahtera di hatimu. Itu tandanya Roh Kudus bekerja. Jadi jangan maksa nih yang muda-muda punya pacar ya. Aku mau nikah dengan dia mami, tapi maminya belum sejahtera. Kalau maminya juga punya Roh Kudus, jangan anggap enteng saudara. Saya bersyukur banget dulu Pak Tarigan gak sejahtera. Saya juga udah siap-siap untuk merit dulu. Tapi orang tua waktu itu belum sejahtera dan saya tahu beliau punya Roh Kudus. Jadi saya sabarlah, karena saya gak tahu apa yang akan datang kan. Tapi hari ini betapa bersyukurnya saya punya istri, Ibu Sintia yang juga punya Roh Kudus. Kita semua dipimpin Roh Kudus, haleluya. Coba dulu kalau kebayang lanjut, kita gak tahu akan jadi seperti apa. Berdoa sebelum ambil keputusan. Dia akan ajarkan kita hal-hal yang akan datang. Amin. Oke, dia mengingatkan kita juga akan kebenaran. Nah ini waktu kita tertuduh ya. Ini dulu kalau orang Kristen, di banyak gereja suka dibilangin Roh Kudus kerjanya ngingetin dosa kamu. Benar apa benar? Benar apa salah? Salah apa salah? Salah tapi benar, benar tapi salah. Kerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan kesalahan kita. Betul apa salah? Kerjaan Roh Kudus
mendakwa saudara akan kesalahan saudara. Betul apa salah? Siapa yang kerjanya mendakwa? Iblis, saudara. Jadi kalau saudara terus-terusan, aku ini memang orang yang begini dari dulu, pemalas. Aku ini orang yang gak berhasil, aku ini gak dicintai. Itu bukan suara dari Tuhan. Itu bukan suara Roh Kudus. Coba lihat ya. Namun yang benar kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa ini dia? Siapa yang diutus? Roh Kudus. Ya. Ini lagi rame ya. Saudara-saudara kita karena TikTok berseliweran katanya, siapa yang akan diutus? Ya nabi sebelah katanya. Saya pernah lihat gak itu? Pernah dengar? Katanya akan ada yang diutus. Nah itulah nabi sebelah. Saya gak pernah lihat dia hidup di dalam saya. Jadi itu bukan yang dibilang Yesus, bukan. Dia juga gak ngomongin apa yang Yesus ngomongin. Berarti bukan itu maksudnya. Roh Kudus hanya meninggikan nama Yesus. Amin. Jadi bukan nabi-nabi yang lain ya. Yang diutus ini adalah Roh Kudus yang bicara tentang Yesus. Oke, lanjut ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oh itu tuh betul Pak. Kan kerjaan Roh Kudus ngingetin dosa. Lihat. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Coba ada 3 yang dikerjakan Roh Kudus. Pertama menginsafkan siapa? Dunia akan dosa. Saudara, orang yang belum percaya ketika akhirnya jadi orang percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika orang mabok-mabok, terus bangkrut, terus kena penyakit parah, terus akhirnya dicari Tuhan, itu Roh Kudus bawa dia. Itu orang dunia bertobat karena Roh Kudus. Sekarang saya tanya, saudara orang dunia atau bukan? Siapa yang orang dunia di sini? Bertobatlah. Engkau dibawa Roh Kudus ke tempat ini. Tapi kita bukan orang dunia. Coba bilang, saya bukan orang dunia. Saya warga kerajaan Allah. Siapa yang percaya engkau warga kerajaan Allah? Engkau bukan orang dunia. Jadi kerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Kedua, dia akan mengingatkan righteousness, kebenaran bukan truth ya. Bahwa engkau benar karena aku pergi kepada Bapa dan siapa? Kamu tidak melihat aku lagi. Kamu ini siapa maksudnya? Waktu Yesus ngomong ini sama siapa sih? Sama ahli Taurat atau sama murid-muridnya? Sama muridnya. Jadi dia bilang, Roh Kudus akan datang, aku akan pergi, Roh Kudus akan datang, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosanya, karena mereka belum percaya kepadaku. Kedua, dia akan mengingatkan kamu akan kebenaran, karena kamu gak lihat aku. Saudara, kita gak bisa lihat Yesus, tapi saudara percaya karya salib itu sempurna buat saudara? Saudara righteous di hadapan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuat dosa supaya kita yang berdosa dijadikan kebenaran Allah. Amin. Jadi waktu kita tertuduh, Roh Kudus mengangkat kita. Ingat dia advocate. Dia akan ingetin, Sam pagi ini kamu gagal. Tapi ayo bangkit lagi ya. Bangkit lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar kegagalanmu tadi pagi di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau punya hak untuk bangun sebagai pemenang. Gak ada loser di tempat ini. Katakan saya pemenang. Oh yes. Jadi jangan mau didakwa oleh si iblis. Jangan bilang itu suara Roh Kudus membuat saya jadi lemas, jadi down. Roh Kudus mengangkat hidup saudara. Dia bukan mendakwa. Siapa yang mendakwa kita? Iblis. Amin. Belajar sesuatu hari ini ya. Terakhir akan penghakiman karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Amin. Jadi itu ya hari ini. Roh Kudus angkat saudara jadi anaknya. Saudara boleh panggil Bapamu kapan saja. Roh Kudus menyertaimu, ada damai sejahtera dalam situasi apapun. Roh Kudus mengajar saudara dalam setiap situasi. Amin. Ini satu lagi terakhir ya. Dia mengajar apa lagi? Kita baca Efesus 1 ayat 17. Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, saya bersyukur banget kita akhirnya bisa mengenal Yesus, sang kasih karunia dan truth di tempat ini. Ya, sebab kasih karunia datang dalam Kristus Yesus. Saudara, ada begitu banyak orang yang sampai sekolah Alkitab tinggi-tinggi, tapi gak bertemu Yesus, saudara. Tahu gak? Saya bukan mau menghakimi, cuma saya kasihan kalau orang hidupnya masih di bawah hukum Taurat. Dan to be honest ya, jujur ya, ini banyak materi dari pusat yang kita gak pakai di tempat ini. Karena masih mengajarkan hal-hal yang Yesus sudah gak ajarkan begitu. Jadi adalah berbahagia buat kita kalau kita bisa mengenal dia dengan benar. Saudara, kalau saudara lihat Pak Tarikan di sini, saudara diberkati, bawa ember yang besar. Setiap pagi nih diberkati. Itu karena dia kenal memang Yesus itu sumber berkat. Maka diajarkan tempat ini. Tapi bayangkan kalau pendeta-pendeta sini bilang, kamu jangan harapkan punya masa depan. Nilai aja baru segitu. Disiplin masih kurang. Wah, terus dicari kesalahan saudara. Saudara, pendeta yang marah-marah adalah pendeta yang mengerti Tuhan juga marah-marah sama dia. Pendeta yang marah-marah di sini adalah karena dia sering dimarahin. Tapi saya cerita, Yesus baik. Tuhan, Pak Tarikan bilang, di rumah saya Yesusnya baik banget. Karena dia alami. Karena dia kenal Yesus yang benar. Jadi kalau saudara dibilang bawa keranjang, bawalah keranjang. Saya baru dengar khotbah siapa lagi, sama juga isinya. Bawa keranjang yang gede. Karena ada juga yang bawa cuma botol aqua. Dia kenalnya Yesus bagi-bagi aqua. No, Yesus sumber segala sesuatu. Amin. Jadi nikmati Tuhan ya. Saudara bersyukur karena dia akan tuntun kita hari demi hari mengenal Yesus dengan benar. Ya, bukan seperti yang banyak diajarkan. Saya nggak mau bahas terlalu panjang nanti kepanjangan ya. Terakhir saudara, Roh Kudus memampukan saudara. Dia adalah power. Coba bilang power. Ya, waktu dia hadir, dia kasih status sebagai anak Allah. Dia bawa damai sejahtera, dia ajar saudara, dan dia kasih kuasa dalam hidupmu. Power. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti daging. Wah, ini sejuta umat gak ada yang tahu. Saya juga gak ngerti sebelum dapat roh hikmat itu. Coba perhatikan benar-benar. Siapa yang hidupnya ingin dikuasai daging? Dunia juga khotbahnya jangan gitu. Jangan cabul, jangan gini, jangan gitu. Semuanya ngomong. Jangan ikuti daging. Semua pemuka agama ngomongnya jangan ikuti yang salah-salah. Betul gak? Jangan mabok, jangan judi, jangan KDRT, jangan ngomong kasar, jangan nyimpan kesalahan, apalagi semuanya jangan, banyak. Tapi tak seorang pun bisa kasih power dalam hidupmu, supaya itu terjadi dalam hidupmu. Coba dengar firman ini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu kuncinya, orang gak punya Roh Kudus gak akan mampu saudara. Tapi saudara, hari ini saudara punya Roh Kudus, saudara mampu mengikuti apa yang roh mau. Amin. Sehingga yang keluar bukan pekerjaan daging, tapi buah roh. Ciri kuasa Roh Kudus bekerja dalam kita. Pertama ada apa? Kasih. Makasih di sini ya. Jemaat di sini penuh kasih, saya tahu ya, walaupun nggak banyak tapi akrab. Dan semua mau memberi ya, kalau udah jam makan itu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Ibu yang melayani seksi makanan. Itu wujud nyata dirasakan semua ya. Itu berkat karena semua punya kasih. Itu buah roh. Sukacita, gerejanya aja namanya apa? Orangnya sukacita gak? Amin. Amin. Tanda Roh Kudus bekerja ada sukacita meskipun ada masalah. Ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Haleluya. Ya, jadi bersyukur saudara, saya mungkin saudara perlu lihat juga ya topik-topik yang enggak dibawain di tempat ini yang kita sensor. Karena menurut saya itu enggak salah, tapi bukan tempatnya di mimbar. Contoh,
Pelajarannya bagaimana berinvestasi dan menabung. Ya itu nggak salah, tapi tempat gereja menurut saya biarlah di sini ngomong karya Yesus. Membangun kebiasaan baik menabung, itu di SD aja lah, di SMP, betul nggak? Membangun kebiasaan menabung bukan tempatnya di mimbar di sini bicara Yesus dong. Ya kalau saudara lihat topik dari pusat, kita, saya bilang ini disesuaikan deh Bu. Ya hari ini juga akrab, kita bukan hanya akrab dengan Roh Kudus, tapi kita mengalami Dia. Itu alami saudara. Terakhir, Dia kasih kuasa untuk kita jadi saksinya. Yuk kita baca ayat terakhir ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada demonstrasi power. Ada hal ajaib terjadi. Ada hal yang supernatural yang gak masuk akal manusia yang terjadi. Waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid itu tiba-tiba berbahasa asing. Betul gak? Tamunya semua bingung. Wih kok bisa ngomong bahasa yang baru nih. Tapi bukan itu, mereka kuasa itu menyertai dan Alkitab bilang, kamu akan berdoa dan menyembuhkan orang sakit. Kamu akan memegang ular dan gak kenapa-napa. Ada kuasa supernatural di dalam setiap orang percaya. Siapa yang percaya saudara punya kuasa itu? Angkat tangan. Kalau saudara percaya, besok kalau ada yang sakit saudara doakan. Gak usah tunggu Pak Tarigan. Kalau engkau sakit, pertama, Tuhan oleh bilurmu, aku sudah sembuh. Jamah bagian tubuhmu yang sakit. Engkau punya kuasa seperti ketika Petrus sembuhkan orang-orang sakit. Bayangannya Paulus itu bisa nyembuhin orang loh. Karena ada roh di dalam dia. Sapu tangannya bisa nyembuhin orang. Wow, Petrus perkataannya bangkitlah, sembuh orang lumpuh. Saya percaya setiap orang punya power itu. Tapi perlu dilatih, perlu dibiasakan untuk menggunakan power itu. Masih takut berdoa. Saya gak takut saudara berdoa. Kalau dia gak sembuh malah pulang ke rumah Bapak ya sudah. Gak apa-apa, itu kan bukan hak saya. Tapi bagian saya adalah menggunakan kuasa dari Roh Kudus. Amin. Siapa yang mau pakai kuasa Roh Kudus dalam hidupnya? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan sekali lagi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Dia lembut, dia manis. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati kita, katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh
kita sembah dia saudaraku. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu. Turunlah kuasanya. Saudara, terimalah kuasa Roh Kudus. Buka hatimu, terimalah dia. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus. Penuhi kami semua Tuhan. Kuasai hidup kami, kuasai jiwa kami. Saudara, terima kesembuhan. Terima kuasanya. Terima jamahan. Kalau ada yang sakit, pegang bagian tubuhmu. Hari ini terima kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus, sembuh. Kau terima kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau angkat kami jadi anak-Mu. Abba Bapa, Father, Daddy. Terima kasih kami boleh panggil Engkau sebagai Bapa kami Tuhan. Terima kasih Engkau hadir dalam setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Engkau bawa sukacita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau menghibur kami. Engkau menolong kami. Engkau menasihati kami. Engkau mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ajarkan kami tentang kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita ingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Bersyukur untuk apa yang Yesus kerjakan. Telah selesaikan di kayu salib. Tetelestai, it is finished. Semua dosa-dosa kita telah dibersihkan di kayu salib. Dan Roh-Nya sekarang bisa tinggal di dalam kita. Saudara, ambillah roti yang di tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan buat saudara dan saya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Oleh pengorbanan tubuhnya, oleh bilur-bilurnya, oleh penderitanya, kita semua telah disembuhkan. Ucapkan syukur dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat anggur yang di tangan saudara. Bukankah anggur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua? Oleh darah itu, semua dosamu telah disucikan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, telah menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan, kami terima darah-Mu yang dicurahkan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, kami semua sudah disucikan, diampuni, diterima sebagai anak. Haleluya. Minumlah dengan ucapan syukur. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kuasa Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Ini kami Tuhan, kami buka hidup kami buat jamaah. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan berkati. Pemimpin bangsa ini Tuhan kuasai. Kami tolak roh korupsi, roh yang menghancurkan bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh kegelapan pergi dari Indonesia. Urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menjabat di pusat sampai daerah, berikan mereka berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan kami semua juga boleh berjalan menjadi saksi Kristus. Aku berdoa untuk Bapak Gembala, berikan kesehatan, umur yang panjang, urapan bertambah-tambah. Melalui dia hidup, melalui hidupnya banyak orang diberkati. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani penuh waktu di tempat ini, Tuhan berkati. Bahkan di daerah-daerah yang melayani di TK-TK, Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai hidup mereka, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang bergumul, aku berdoa biar turun berkat Tuhan dari surga. Membuka pintu-pintu tingkap langit. Hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan, kami terima di dalam berkat Tuhan. Saudara, angkatanmu, terimalah berkat dari surga. Allah Bapa mengasihi engkau. Dia memberkatimu, dia melindungimu. Dia menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia, anugerah, unmerited favor. Dia menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita peace, damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Bapa memenuhi hidupmu. Kuasa dan kasih pertolongan Tuhan Yesus, hikmat sukacita dari Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dari sekarang sampai dia menjemput kita lagi. Maranatha, yang sungguh percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.